Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai teori agama Peter Ludwig Berger. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Di kelompok kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama ada Putri Suryaningsih dan Ainun Wahyu Ningtyas. Nah, sebelum membahas mengenai pemikiran agama menurut Peter Ludwig Berger, ada baiknya kita untuk mengetahui bagaimana sih latar belakang seorang Peter Ludwig Berger ini. Memiliki nama panjang Peter Ludwig Berger. Ia lahir pada tanggal 17 Maret 1929 di Vienna, Austria. Lahir di kota Vienna, namun Peter ini dibesarkan di kota Wina. Yang tak lama setelah Perang Dunia Kedua, Peter beremigrasi di Amerika Serikat. Di tahun 1949, Peter lulus dari Wagner College dengan gelar BA atau Bachelor of Arts. Gelar ini setara dengan gelar S1 di Indonesia. Tak berhenti di situ saja. Setelah Peter lulus dari Wagner College, ia kemudian melanjutkan studinya di New York, tepatnya di New School for Social Research. Setelah menempuh pendidikannya di New York, Peter mendapatkan gelar MA pada tahun 1950 dan gelar PhD di tahun 1952. Perlu diketahui bahwa gelar MA atau Master of Arts ini adalah gelar yang diberikan untuk tingkat pasca sarjana, sedangkan gelar PhD atau Doctor of Philosophy adalah gelar yang diberikan untuk tingkat S3 di negara tertentu seperti Amerika Serikat dan Inggris. Peter mulai bekerja pada tahun 1955 di Evangelis Academia di Bitburg, Jerman, yang hanya berlangsung hingga pada tahun 1956. Setelah berhenti di pekerjaan sebelumnya, di tahun 1956 sampai 1958, Peter menjadi profesor muda di Universitas North Carolina. Kemudian, di tahun 1958 hingga 1963, Peter menjadi profesor madya di Teologi Harvard, Rutgers, dan Universitas Boston. Perlu kita ketahui bahwa profesor madya ini adalah sebuah gelar yang hanya bisa diberikan kepada seorang pensyarah atau dosen yang bekerja di sebuah universitas yang memiliki gelar PhD. Dimulai sejak 1981, Peter menjadi profesor sosiologi dan teologi di Universitas Boston. Berlanjut, di tahun 1985, ia juga menjadi pemimpin di Institut Studi Kebudayaan Ekonomi. Bersama Thomas Luckmann, Peter juga menulis beberapa buku, di mana pemikiran yang diangkat dalam bukunya tersebut sering diadopsi dari pemikiran Alfred Schutz selaku gurunya serta Max Weber. Dan salah satu karya bukunya yang terkenal yaitu The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge, yang diterbitkan di New York pada tahun 1966. Selama masa berkarirnya, Peter Ludwig Berger adalah sosiologi Amerika yang dikenal sebagai ahli sosiolog kontemporer. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai teori agama Peter L. Berger. Peter L. Berger di sini berpendapat bahwa agama sesungguhnya dibentuk secara sosial oleh manusia, sehingga eksistensi agama bergantung pada faktor sosial, historis, serta kulturalnya. Faktor sosial memiliki artian tindakan sosial, kultural memiliki artian suatu kebudayaan yang bersifat kebiasaan.
Secara historis juga memiliki artian yang berbeda, yakni agama salah satu bentuk legitimasi yang paling efektif. Legitimasi memiliki artian suatu pengakuan, karena agama itu menghubungkan realitas suatu kehidupan. Faktor-faktor seperti apa penyebab permasalahan keagamaan? Di sini Peter menjelaskan bahwa faktor yang penyebab permasalahan yakni kecenderungan diri yang memiliki karakter universal. Karakter universal memiliki artian bahwa suatu yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh manusia yang meliputi suku, agama, serta ras, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak akan tuntas tanpa mengikut sertakan aspek sosiologinya. Selanjutnya, unsur agama menurut Peter L. Berger. Di sini ada 3. Yang pertama, kepastian akan janji keselamatan, lalu yang kedua, kepastian akan datangnya Mesias, lalu yang ketiga, kepastian akan kebenaran agama itu sendiri. Yang pertama, maksudnya janji keselamatan merupakan agama. Peter ini menjanjikan suatu keselamatan, kebaikan, serta unsur-unsur yang ada dalam kebenaran agama itu sendiri. Peter juga menyusun 2 buku. Yang pertama ada The Secret of Canopy, lalu A Rumor of Angels yang diciptakan pada tahun 1990 dan 1997. Dapat dilihat bahwa buku tersebut ada gambarannya. Lalu kedua buku tersebut memiliki suatu isian, suatu kajian, suatu nilai yang sama-sama menjelaskan tentang bagaimana agama diposisikan dalam kehidupan modern serta kehidupan sosialnya. Kehidupan modern dan sosialnya memiliki keterkaitan timbal balik dalam ajaran buku-buku tersebut. Lalu juga Peter mengklasifikasi menjadi 3 tentang memperoleh kepastian-kepastian tersebut, yakni yang pertama dapat diperoleh melalui keagamaan, dan yang kedua melalui lingkungan, dan yang ketiga melalui pengalaman. Yang pertama maksudnya adalah melalui keagamaan atau ajaran-ajaran yang bersumber dari agama itu sendiri. Lalu yang kedua berdasarkan suatu tindakan sosial, perilaku sosial yang ada di lingkungan, namun berbasis kitab suci atau ajaran-ajarannya. Lalu yang ketiga lewat pengalaman atau suatu peristiwa yang memang sudah dialami dan dikaitkan dengan religius. Lalu di sini dapat disimpulkan bahwa teori Peter L. Berger dibentuk secara sosial, historis, serta kulturalnya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sosial mengkaitkan tentang tindakan sosial, teori sosial, integrasi, interaksi, proses sosial, dan kultur terkait tentang budaya. Lalu seperti apa contoh penerapan teori tersebut dengan kehidupan sosial budaya sehari-hari? Sosial memiliki artian tersendiri, suatu tindakan yang memiliki dasar sosialisme namun tetap berlatar belakang religius. Di dalam artian sosial ini mengikut sertakan dalam teori Peter L. Berger. Lalu penerapan pengimplementasian yakni mengikuti organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, misalnya di dalam ajaran agama Islam yang memang cukup relevan, cukup memiliki keterkaitan tentang teori agama Peter, yakni mengikuti organisasi IPPNU yang berlandaskan dengan agama atau unsur-unsur religius yang ada di dalam suatu masyarakat. Tidak hanya ikut serta dalam organisasi, namun suatu kegiatan yang menitik beratkan pada suatu sosial dan agama. Di sini juga artian budaya, yakni tindakan yang memiliki dasar atau kebiasaan yang menjadi sebuah budaya, namun tetap berlatar belakang agama.
Contoh di sini dalam pengimplementasian budaya, yakni ada budaya sedekah bumi yang memang sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat, penerapannya juga, dan berlatar belakang pada pola agama juga. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai teori Peter L. Berger dan agamanya. Sekian video dari kami mengenai biografi serta teori agama Peter Ludwig Berger. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.